Nggak semua Gen Z sih, tapi ada beberapa yang susah diatur. Gen Z sama milenial pasti banyak bedanya. Kalau Gen Z masih kurang. Kayak cengeng deh mas. Lu keren bang, tapi sekarang kayaknya Gen Z dulu deh. Kenalkan nama dan umur. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Saya berumur 22 tahun. Oke. Firnanda Ihsan, 23 tahun. Nama aku Hani, usianya 19 tahun. Halo, nama saya Aditya Irvaneda, umur 27 tahun. Nama gue Alwin, usia gue sekarang di 25 tahun. Menurut kamu apa perbedaan paling mencolok antara milenial dan Gen Z? Ya kalau milenial mungkin kayak udah kebantai-bantai di dulunya, jadi mungkin hidupnya lebih tertata. Mereka terlalu banyak makan quotes-quotes kali ya, jadi begitulah jadi wataknya, nggak ngerti juga. Yang Gen Z ini sekarang ya lagi wild-wildnya aja sih, itu kelihatan banget. Nggak semua Gen Z sih, tapi ada beberapa yang susah diatur, kayak SOP-nya seperti ini tapi nggak sesuai dengan SOP-nya segala macam, semaunya dia segala macam, yang penting kerjaan gue kelar kayak gitu. Kalau dari gue sih perbedaan yang paling mencolok antara Gen Z dan milenial itu dari teknologinya. Gen Z itu atau gue, angkatan gue itu mungkin teknologi ini udah canggih-canggih dan juga semuanya gampang lah apa-apa dengan teknologi. Tapi Gen Z ini juga punya permasalahan, yaitu di perilaku sosialnya ya. Rata-rata Gen Z itu individualis, mikirin diri sendiri. Dari gayanya sih, gaya berpakaian, terus gaya bahasanya itu mencolok banget antara Gen Z sama milenial. Dari sifat pastinya kalau Gen Z itu lebih kayak maunya lebih bebas, lebih gaul gitu. Untuk milenial pastinya lebih ke dia maunya hidup lebih tertata gitu. Milenial masih ngerasain main-main yang berbau apa lari-lari gitu. Kalau Gen Z kayaknya udah main handphone terus deh kerjanya, game-game di HP. Kalau milenial kayaknya udah mantep deh. Kalau Gen Z masih kurang. Kayak cengeng deh mas, dia nggak bisa dibentak deh. Milenial dan Gen Z dari sikapnya kayak buat ngatasin suatu masalah. Kalau Gen Z, menurut gue mereka terlalu menggampangkan suatu hal, dan kalau milenial kayak menurut gue mereka lebih adaptif terhadap suatu masalah kayak. Apakah lo merasa milenial sering menganggap remeh atau terlalu mengkritik Gen Z? Mungkin milenial ini lebih bagus dalam menentukan skala prioritas dalam melakukan sesuatu ketimbang Gen Z sendiri. Milenial kadang merasa lebih tua kan dibanding Gen Z, jadi banyak kritikan yang dikasih sama milenial untuk Gen Z. Nganggap remeh sih enggak, tapi emang Gen Z-nya lemah apa gimana? Milenial yang capek juga jadinya ya harus dikritik sih. Kayak contohnya kayak disuruh kerja aja, dia tuh kerjanya milih-milih deh. Dia kayak seolah-olah dirinya tuh udah kuat aja padahal mah belum. Iya ada pasti sih beberapa orang yang kayak gitu, tapi kalau menurut gua karena berdampingan juga sama Gen Z segala macam, walaupun gua Gen Z, tapi kan gua berdampingan dengan milenial secara langsung ya. Jadi ngerasain juga perbedaannya gitu antara kerja sama orang-orang milenial dan bekerja dengan orang-orang Gen Z tuh ya itu deh gua bilang ada batu-batunya juga. Hidup gue yang segitunya kayaknya nggak bermasalah juga gue kalau misalnya sama Gen Z sih. Tapi langsung bisa mendapatkan solusinya dan berdua kita connect akhirnya. Mungkin beberapa kelompok milenial kali ya, tapi nggak seluruh milenial menganggap Gen Z itu remeh. Contohnya dari sikap mereka, dari attitude Gen Z kayak gitu sih. Biasanya milenial tuh menganggap kayak Gen Z tuh ya terlalu selebor, terlalu nggak bisa diatur kayak gitu. Kalau milenial kayak menurut saya lebih matang mereka ya, lebih matang. Jadi mereka dalam berpikir, bersikap juga udah lebih bagus sih kayak gitu. Seberapa besar menurut lo cara pandang antara milenial dan Gen Z mempengaruhi mereka dalam pekerjaan? Milenial dan Gen Z ini kerja sama ya bisa, cuman ya milenialnya ini harus menurunkan ini ya bang, egonya, pride-nya, harus menurunkan pride-nya sebagai milenial gitu. Soalnya si Gen Z ini kalau dipakai treatment dengan cara milenial ya bakal kabur-kaburan orangnya, bakal cabut. Untuk saling kerjasama dan memahami mungkin banyak perbedaan ya, tapi tetap terhubung. Cuman bisa dilihat dari prospek kerjanya Gen Z sama milenial pasti banyak bedanya. Contohnya kayak untuk Gen Z biasanya kalau urusan kerja dia maunya satset kan, tapi kalau untuk milenial pasti mereka butuh proses yang lebih detail, proses yang lebih banyak gitu. Bisa-bisa aja sih diajak kerja sama nih Gen Z sama milenial, tapi biasanya tuh milenialnya tuh sepaneng tuh ngajarin Gen Z-nya tuh. Jadi kalau Gen Z itu dia tuh maunya yang serba instan gitu kan. Terus dia tuh nggak
nggak bisa dikritik dikit murung gitu, mutungan, ngambek. Tapi kalau milenial cara pandangnya dia udah oke lah ngadepin semuanya. Aman deh kalau milenial mah. Menurut gua ada dua tipe sih. Tipe yang pertama, kalau misalnya dibawa kita yang kaum milenialnya membawa sesuai dengan Gen Z, mungkin Gen Z lebih mengerti. Tapi kalau misalnya yang milenial membawanya tetap mau menjadi milenial, nah itu Gen Z itu biasanya selalu mengglogak biar udahlah pakai cara gua aja gitu. Sangat besar ya, dan mereka saling berhubungan kalau menurut gue. Kalau milenial dan Gen Z itu saling berhubungan. Contohnya kayak milenial mungkin mereka sekarang nggak terlalu up to date sama hal-hal baru ataupun tren yang baru. Dan kalau misalkan milenial kalau misalkan Gen Z kayak mereka lebih up to date. Jadi mereka saling berhubungan dan emang pemikiran mereka tuh sama-sama membantu kayak gitu sih. Menurut lo, apakah perbedaan pandangan antara milenial dan Gen Z saat ini akan dimaklumi pada akhirnya? Tidak sih bang, tidak akan dimaklumin ya, soalnya lu nggak bisa ngikutin. Misalnya milenial punya suatu apalah gitu, lu harus ikut cara gue nih. Nggak bisa. Gen Z itu ya pasti punya cara masing-masing, dan Gen Z itu kan udah orangnya lebih muda dan otomatis tahu perkembangan yang ada sekarang ya lebih banyak ketimbang milenial ini yang kolot. Maaf. Itu pasti ujung-ujungnya pasti akan dimaklumi karena ya sesuai sama mindset orang-orangnya aja sih. Ujung-ujungnya kedua gen ini tuh bakal memaklumi. Pada akhirnya sih kita maklumin aja gitu. Itu kan kayak kebentuk karakter yang lama-lama ya Mas. Gen Z emang karakter udah kayak gitu karena emang udah dibentuknya dengan online terus sih deh. Pada akhirnya kita akan berdampingan terus sampai kapanpun dan akan ada generasi-generasi selanjutnya lagi. Pengertian aja sih, ini anak maunya kayak gimana, sistem kerjanya dia kayak gimana atau kayak gimana. Oke, ini yang berarti gue bisa terapin ke mereka gitu. Kayak semuanya harus dimaklumi sih, bukan akan dimaklumi, kayak emang harus dimaklumi. Karena emang semuanya harus jalan bareng-bareng dan emang beda-beda. Gak bisa satu sama lain, gak bisa sama semua. Oke, karena Gen Z yang nantinya akan memimpin negara ini, menurut lo Gen Z bakal terus disalahkan kah oleh milenial? Mungkin dengan cara ini sih bang, persuasif gitu, baik-baik, kayak ngikutin dulu nih mainnya gimana, terus ngebaca pola pikirnya juga, terus ya kayak dikasih dulu nih makan nih, nanti baru si Gen Z itu pasti bakal ngikutin lu, nurutin lu. Untuk disalahkan atau enggaknya itu kan balik lagi tadi tergantung orangnya aja, tergantung mindset orangnya aja. Tapi pasti ada di mana Gen Z itu lebih disalahin gitu kan, karena yang tadi milenial itu ngerasa lebih tua, cuman untuk selalu disalahin enggak sih pastinya, karena ya udah gitu. Ya kalau dia gitu-gitu terus tetap harus disalahkan lah. Nggak bisa, dunia tuh keras. Memberitahunya pertama baik-baik, yang kedua tetap harus militer. Milenial menurut gue orang tipikal pribadi atau personal yang lebih adaptif dan objektif. Jadi mereka kayak bisa ngeliat sih gimana Gen Z, dan mereka nggak semua yang nganggap remeh. Jadi yang kayak gue bilang tadi, ada beberapa kelompok milenial yang emang nganggap remeh dan ada beberapa yang enggak juga kayak gitu. Satu kata buat Gen Z? Jangan mau diinjak-injak. Kece. Semangat. Gokil. Liar. Satu kata buat milenial? Lu keren bang, tapi sekarang kayaknya Gen Z dulu deh. Keren. Milenial terbaik. Mantap. Matang.